Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun maksud dan tujuan kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh teman-teman saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan budaya organisasi. Dalam mengembangkan budaya organisasi terdapat 6 pembahasan. Yang pertama adalah membangun budaya organisasi, yang kedua magnetik kultur, yang ketiga pendorong engagement, yang keempat tindakan menuju engagement, yang kelima membangun keunggulan, dan yang terakhir adalah membangun budaya berprestasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun budaya organisasi dan magnetik kultur. Sebelum saya menjelaskan tentang cara membangun budaya organisasi, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian dari budaya organisasi. Budaya organisasi terdiri dari 2 kata, yaitu budaya dan organisasi. Budaya adalah seperangkat pemahaman yang diyakini, dimiliki, serta diterapkan oleh anggota organisasi tersebut. Budaya terdiri dari serangkaian nilai, ide-ide, persepsi, konsep moralitas, serta perilaku yang akan menjadi ciri khas dari organisasi tersebut. Sedangkan organisasi adalah kelompok yang terdiri dari 2 atau lebih orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi apa sih arti dari budaya organisasi itu? Budaya organisasi adalah sistem kepercayaan atau sikap bersama yang berkembang dalam suatu anggota organisasi yang membimbing perilaku para anggotanya. Budaya organisasi juga dapat diartikan sebagai ideologi, nilai-nilai, filosofis, asumsi, harapan para anggotanya, serta perilaku para anggotanya yang berkembang dalam suatu organisasi tersebut yang kemudian disebarluaskan oleh para karyawan maupun anggota dari organisasi tersebut. Selain sebagai pembeda antar organisasi, budaya organisasi ini juga penting untuk membentuk rasa dan mekanisme pengendalian dalam mempercepat tujuan dari organisasi tersebut. Budaya organisasi dapat dibangun dari berbagai macam sumber, baik dari internal maupun eksternal dari organisasi tersebut. Dengan adanya sumber-sumber yang menjadi faktor pendorong bagi perlunya organisasi tersebut, maka terjadilah proses dari pembentukan budaya organisasi. Sumber utama dari budaya organisasi ini berasal dari keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma pendiri organisasi yang memiliki kemampuan berdasar pengalaman. Kemudian, pendiri tersebut melakukan adaptasi dan integrasi terhadap lingkungan baik eksternal maupun internalnya. Ada 3 hal yang dapat menciptakan budaya organisasi. Yang pertama adalah pendiri organisasi tersebut, yang kedua adalah pengalaman dengan lingkungan, dan yang terakhir adalah hubungan dengan orang lain. Pada hakikatnya, budaya organisasi adalah suatu pergerakan kelompok. Oleh sebab itu, terbentuknya budaya organisasi tidak terlepas dari dukungan para kelompok yang terjadi cukup lama. Dalam pembentukan budaya organisasi juga tidak terlepas dari peran pemimpin dan tokohnya yang secara ketat telah menerapkan visi dan misi serta nilai-nilainya kepada anggota organisasi, sehingga dalam waktu tertentu akan menjadi suatu kebiasaan dan dijadikan acuan oleh anggota organisasi tersebut untuk bertindak dan berperilaku. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun suatu budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi yang kuat tidak terlahir begitu saja, melainkan disengaja, kemudian dikembangkan oleh para pemimpin organisasi. Dan semuanya berawal dari menyusun visi dan misi yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut secara bersama. Visi adalah tujuan besar atau goal jangka panjang yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Sedangkan misi adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan bersama. Yang kedua yaitu kembangkan standar perilaku sebagai nilai-nilai. Setelah menetapkan visi dan misi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan standar perilaku, bagaimana visi dan misi itu dapat diterapkan. Nah, nyatanya sekarang tidak semua karyawan dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan misi dari organisasi tersebut. Maka, cara terbaik untuk mendapatkan sikap yang diinginkan adalah dengan cara membuat standar sikap dan perilaku secara tertulis yang dapat diukur. Yang ketiga adalah komunikasikan secara efektif. Setelah membuat dan mengembangkan standar sikap dan perilaku yang jelas dan terukur, maka langkah selanjutnya adalah mengkomunikasikan dan mensosialisasikannya kepada seluruh jajaran anggotanya
dengan media yang tepat dan secara efektif. Dan terutama sekali itu diawali oleh para pemimpin tersebut dikarenakan pemimpin hadir sebagai role model. Keempat adalah implementasikan melalui pelatihan dan pengembangan. Setelah standar perilaku tersosialisasikan dengan baik dan para pemimpin hadir sebagai role model, maka untuk membuat seluruh karyawan benar-benar menghidupinya diperlukan sarana untuk memfasilitasi dan memastikan perilaku-perilaku tersebut dilakukan. Contohnya dengan mengadakan pelatihan. Pelatihan juga dapat menjadi kesempatan yang tepat untuk para pemimpin men-sharingkan pengalaman-pengalaman mereka untuk memotivasi para karyawan menghidupi nilai-nilai yang ada dan mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut. Yang kelima adalah dukunglah dengan apresiasi dan konsekuensi. Setelah program-program pelatihan dijalankan, tetapi ada kalanya beberapa karyawan tidak menaati atau belum dapat melakukannya dengan maksimal. Hal ini bisa diatasi dengan memberikan dukungan bagi mereka yang dapat diberikan melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah dengan pendekatan pemberian penghargaan bagi karyawan yang menerapkan sikap dan perilaku yang sudah ditentukan dengan baik. Sementara yang kedua adalah dengan memberikan konsekuensi bagi karyawan yang tidak bekerja dan bersikap dengan standar yang telah ditentukan. Langkah terakhir namun tidak kalah penting yang harus dilakukan adalah evaluasi ke dalam penilaian kinerja secara berkala. Cara ini membantu untuk mengukur kesesuaian antara kinerja dengan sikap atau perilaku yang selama ini anggota tersebut tunjukkan. Apakah telah sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan secara bersama. Dengan mengevaluasinya dan melakukan secara berkala, maka anggota akan terdorong untuk memperhatikan perilaku dan sikap kerjanya. Hendaknya juga dilakukan penilaian dan evaluasi ini dengan cara memotivasi, misalnya dengan melakukan pendekatan dua arah atau diskusi yang terbuka. Setelah pembentukan budaya organisasi yang kuat, maka tahapan selanjutnya adalah sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses yang mengadaptasikan para karyawan pada budaya organisasi yang ada. Ada 3 tahapan proses sosialisasi, yaitu yang pertama, tahap prakedatangan. Tahap ini adalah tahap kurun waktu pembelajaran dalam proses sosialisasi yang terjadi sebelum seorang anggota baru bergabung dengan organisasi itu. Yang kedua yaitu tahap keterlibatan. Tahap di mana seorang karyawan baru menyaksikan seperti apa sebenarnya organisasi itu dan menghadapi kemungkinan bahwa harapan dan kenyataan dapat berbeda. Yang ketiga yaitu tahap metamorfosis, tahap di mana seorang anggota baru berubah menyesuaikan diri pada pekerjaan, kelompok kerja, dan organisasi tersebut. Magnetic culture adalah budaya yang memiliki daya tarik atau magnet untuk menarik sumber daya manusia. Dengan magnetic culture, organisasi menciptakan tenaga kerja yang selalu siap, mampu, dan memiliki hasrat membawa organisasi ke tingkat yang lebih tinggi. Magnetic culture menarik pekerja berbakat ke tempat kerja, memberdayakan mereka, dan menopang lingkungan di mana lebih memungkinkan mereka untuk tinggal. Budaya semacam ini ditandai oleh engaged employee, keterlibatan pekerja yang berbagai keinginan kuat menjadi bagian dari nilai yang menciptakan organisasi. Meskipun setiap pekerja bersifat unik dalam preferensi dan tujuan, namun, terdapat kesamaan luar biasa dalam keterlibatan dan karena itu memberikan kontribusi dalam membangun magnetic culture. Employees atau karyawan yang terlibat memiliki komitmen intelektual dan ikatan emosional. Misalnya, kebanggaan, semangat, antusiasme, dan loyalitas pada employer atau pemberi kerja mereka. Hasrat untuk menggunakan baik kebebasan, usaha ekstra, dan kreativitas maupun keinginan menerima beberapa kepemilikan personal untuk tingkat keikutsertaan mereka sendiri. Semua ini ditujukan untuk memaksimalkan hasil bagi pelanggan, organisasi, dan mereka sendiri. Secara harfiah, employee engagement adalah ikatan komitmen emosional yang dimiliki karyawan pada perusahaan berikut visi misinya, atau keadaan di mana karyawan merasa memiliki keterikatan emosional dengan organisasi di mana ia bekerja. Contohnya adalah dalam hal pandangannya atas profesinya, tanggung jawabnya, serta hubungannya dengan rekan kerja dan atasan. Adanya ikatan emosional ini memaknakan karyawan akan benar-benar peduli dengan tujuan perusahaan, bukan hanya fokus pada hal materi semata. Terdapat 8 langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan self engagement atau keterlibatan bersama menurut Kevin Sheridan.
Yang pertama yaitu mengajarkan konsep engagement itu sendiri. Manajer harus menerangkan pada pekerja tentang apa yang mereka dapatkan dari mengambil bagian dalam engagement mereka. Misalnya, akan mendapatkan penghargaan yang pantas mereka terima, membantu mengembangkan jalur karir mereka, membantu pekerjaan menjadi lebih menarik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah membantu pekerja memahami tingkat engagement mereka sendiri. Apabila manajer menjelaskan karakteristik dan tindakan dari tingkat engagement yang berbeda, akan lebih mudah bagi pekerja mendapatkan pemahaman yang lebih akurat dari engagement mereka sendiri. Yang ketiga adalah pekerja harus mencurahkan apa yang dapat meningkatkan dan menurunkan tingkat engagement mereka. Pekerja harus membuat usulan apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan engagement mereka. Mungkin pekerja tidak menyukai konten pekerjaan dalam posisi sekarang, tetapi tidak mempunyai cukup pengalaman atau kualifikasi untuk dipromosikan pada peran berbeda. Mereka dapat menyatakan perasaannya pada manajer dan mengusulkan tindakan untuk mendapatkan pengalaman yang diperlukan untuk maju ke depan. Yang keempat yaitu pekerja dan manajer harus bertemu muka membicarakan tentang bagaimana mereka dapat saling mendukung untuk meningkatkan engagement. Apabila pekerja menyatakan perasaan mereka tentang apa yang mempengaruhi engagement mereka, manajer harus menanyakan secara spesifik apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki situasi. Tetapi sebagai manajer sangat penting untuk tidak memberikan janji yang tidak dapat dipenuhi. Yang kelima, membangun rencana, tindak, dan tujuan spesifik. Apabila pekerja mempunyai banyak gagasan untuk perbaikan atas kegagalan, maka harus dipertimbangkan sebagai hal yang baik, terutama jika untuk meningkatkan engagement. Yang keenam yaitu melanjutkan dan mengukur progres. Manajer dan pekerja harus menjaga diri mereka akuntabel atau bertanggung jawab dan dapat diukur dengan menjalankan rencana dan tindakan yang sudah ditentukan sebelumnya menjadi berharga. Manajer harus menjadwal secara reguler pertemuan dengan pekerja untuk mendiskusikan progres. Ketujuh yaitu membuat pekerja peduli atas usaha membangun engagement dan budaya magnetik. Apabila pekerja memahami sepenuhnya usaha yang telah dilakukan pemberi kerja dan manajer mereka menciptakan budaya magnetik dan lingkungan kerja kondusif, pekerja akan lebih mungkin membalas usaha dengan mengambil kepemilikan engagement mereka sendiri. Yang kedelapan yaitu memimpin dengan contoh. Sebagai pemberi kerja atau manajer, Anda harus menerapkan contoh untuk mengakui dan mendukung engagement, karena hubungan fungsional adalah dua arah. Manajer dapat mulai dengan menunjukkan bahwa mereka peduli tentang engagement mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Lisa mengenai pengembangan budaya organisasi. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai pendorong engagement. Employee engagement pada hakikatnya merupakan perkara keterikatan batiniah antara karyawan kepada perusahaannya. Employee engagement tidak sama dengan employee satisfaction atau kepuasan karyawan, karena karyawan yang puas belum tentu engage dengan perusahaannya. Employee engagement juga tidak sama dengan employee happiness atau kebahagiaan karyawan, karena belum tentu karyawan yang bahagia dapat engage dengan perusahaannya. Kevin Kress mengatakan dalam bukunya yang berjudul Employee Engagement, employee engagement ialah komitmen emosional karyawan terhadap organisasi dan tujuan dari organisasi tersebut. Jadi, yang diukur adalah komitmen seorang karyawan terhadap organisasi dan tujuan dari organisasinya. Di saat karyawan merasa engage dengan organisasinya, maka mereka akan bekerja lebih keras, mereka akan melakukan usaha yang lebih untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun employee engagement? Menurut Kevin Kress, dalam bukunya yang berjudul Employee Engagement 2.0, ada 4 hal yang harus dilakukan untuk membangun employee engagement. Yang pertama adalah communication atau komunikasi. Untuk membangun keterlibatan karyawan, seorang atasan harus membangun komunikasi yang teratur dengan bawahannya. Karena engage atau tidaknya karyawan dengan perusahaan tergantung dengan atasannya langsung. Di saat atasan bisa membangun komunikasi dua arah yang baik dengan timnya, kemungkinan besar employee engagement akan terbangun. Yang kedua adalah recognition atau pengakuan. Seorang leader perlu mengenali stafnya. Di saat mereka melakukan usaha yang lebih atau di saat mereka mencapai prestasi tertentu,
Bahkan mungkin di saat mereka melakukan suatu hal-hal yang sesuai dengan ekspektasi atau bahkan lebih, maka seorang leader perlu merecognize mereka dengan mengapresiasi hasil kerja dari anggota timnya. Apresiasi secara lisan yang dilakukan oleh manajer langsung kepada timnya sangat berpengaruh terhadap employee engagement. Yang ketiga adalah growth atau pertumbuhan. Karyawan akan mau terlibat dengan organisasi, dan tujuan dari organisasi itu adalah di saat mereka diberi kesempatan untuk bertumbuh. Pertanyaannya, apakah atasan memberikan kesempatan untuk pertumbuhan itu? Inilah pentingnya peran manajer dalam melakukan proses conservation kepada timnya terkait dari rencana pengembangan karir mereka. Setidaknya 6 bulan sekali dilakukan conference first dengan bawahan mengenai kemana arah karir mereka dan apa sebenarnya tujuan dari mereka. Kemudian menemukan apa yang bisa organisasi lakukan untuk pengembangan diri mereka. Yang terakhir adalah trust atau kepercayaan. Kepercayaan muncul dikarenakan 2 hal. Yang pertama ialah sikap leader terhadap timnya, dan yang kedua adalah seberapa yakinkah karyawan terhadap potensi pertumbuhan organisasi itu. Oleh karena itu, organisasi perlu menjelaskan visinya kepada karyawan agar karyawan memiliki bayangan tentang masa depan. Misalnya, jika seorang leader menjelaskan secara jelas visi dari organisasi itu dan memaparkan apa keuntungan yang akan didapat jika tetap berada di organisasi itu, maka karyawan akan memiliki bayangan bahwa ia memiliki masa depan yang cerah jika ia tetap berada di organisasi itu. Dan itu akan menumbuhkan rasa percaya dari karyawan terhadap organisasinya. Namun sebaliknya, jika organisasi tidak bisa meyakinkan timnya atau dia tidak bisa mengomunikasikan visinya secara jelas, maka trust tidak akan bisa terbangun. Selanjutnya ialah tindakan engagement. Menurut Gallup, pada dasarnya ada 3 jenis karyawan dalam sebuah organisasi. Yang pertama ialah karyawan yang engage, yaitu mereka yang bekerja dengan semangat tinggi dan mereka merasakan ikatan yang kuat dengan organisasinya. Mereka lah yang menjadi sumber pendorong inovasi dan kemajuan organisasi tersebut. Yang kedua ialah karyawan not engaged, yaitu mereka yang pada dasarnya sudah keluar dari organisasi dan mereka menjalankan rutinitas pekerjaan sehari-hari semata-mata sebagai kewajiban belaka. Mereka menghabiskan waktunya di tempat kerja tanpa mencurahkan energi dan semangat kerja sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir ialah karyawan yang actively engaged, yaitu mereka yang sudah tidak puas dan tidak bahagia lagi berada di organisasi itu. Mereka hanya sibuk mengumbar ketidakpuasan mereka terhadap rekan-rekan kerja yang lain. Bahkan, mereka mempengaruhi dan merusak moral dari teman kerjanya. Singkat cerita, urusan engagement pada hakikatnya ialah perkara pada keterikatan batinnya antara karyawan dengan perusahaannya. Karyawan yang engage tidak hanya bekerja lantaran mengejar imbalan penghasilan, ketakutan terhadap pemecatan, bahkan juga tanggung jawab profesionalisme. Lebih dari itu, karyawan yang engage bekerja laksana pribadi yang sedang bertunangan, yang mana melakukannya dengan sepenuh hati, cinta yang besar, dan keterlibatan yang maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai employee engagement. Membangun keunggulan. Menurut Victor SL tahun 2002, keunggulan adalah tentang berusaha keras secara berkelanjutan untuk menjadi yang terbaik, menjadi yang pertama, dan menjadi berbeda di tempat kerja atau di setiap acara. Kedua, menciptakan keunggulan. Untuk menciptakan keunggulan di suatu organisasi harus dapat menunjukkan bahwa dirinya berbeda dengan yang lain, menjadi yang pertama, menjadi yang terbaik, dan cara untuk maju. Ketiga, mengejar keunggulan. Menurut Robert Heller tahun 1999, untuk mengejar keunggulan yang diinginkan dapat dilakukan dengan cara mencari kesempurnaan, menjadi yang terbaik, menerima tantangan, dan menginspirasi keunggulan. Membangun budaya berprestasi atau asesmen kultur merupakan tipe budaya yang mendorong dan menghargai setiap kinerja seseorang. Untuk membangun budaya berprestasi dibutuhkan 8 core values. Pertama, orientasi pada hasil.
adalah budaya berprestasi yang terletak pada fokusnya yang kuat pada hasil. Yang kedua, pelayanan pelanggan unggul adalah tipe budaya yang mempraktikkan cara memperlakukan pelayanan pelanggan dengan baik. Yang ketiga, inovasi. Inovasi adalah bagaimana cara kita menciptakan suatu barang yang belum pernah dibuat sebelumnya. Yang keempat, kejujuran adalah hal yang paling utama untuk membangun budaya berprestasi, untuk memiliki sikap kejujuran dalam suatu organisasi atau tempat kerja. Yang kelima, rasa hormat adalah tipe budaya berprestasi. Intinya, jika kita menghormati orang lain, kita juga pasti akan dihormati oleh orang lain. Yang keenam adalah respon terhadap perubahan, adalah kemampuan organisasi dalam melakukan perubahan dengan kekuatan perubahan eksternal. Yang ketujuh adalah akuntabilitas, adalah tentang bagaimana menerima masalah dan memastikan masalah tersebut terselesai. Yang kedelapan adalah keinginan, adalah tipe budaya berprestasi yang memiliki peran seorang atasan yang mendorong stafnya untuk melakukan yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Demikianlah hasil diskusi kami. Kalau ada kurang dan lebihnya mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.